Assalamualaikum ya hadirin wa hadiroh. Assalamualaikum ya hadirin wa hadiroh. Kula niki ajenge dakwah, monggo sedaya lan rencang-rencang mirengaken ceramah kula, mugi-mugi tansah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil musaffa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cinta. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya sebagai iman dan Islam. Itulah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dan setiap sunnahnya selalu kita teladani. Bahkan kisah-kisah beliau yang kita kagumi selalu menjadi inspirasi. Hadirin rahimakumullah, bangsa kita saat ini sedang dihadapkan dengan tantangan kebangsaan, yakni hedonisme, demoralisasi, dan paham radikalisme. Gaya hedonisme dan demoralisasi masa kini membawa dampak negatif bagi anak muda dan golongan dewasa. Bahkan, paham radikalisme dapat membawa kita dalam jurang kemaksiatan, kemunafikan, bahkan kekufuran. Maka dari itu, perkenankanlah saya Lailatul Jadah dari MA Unggulan Nuris Kabupaten Jember untuk menyampaikan sekelas tausiah yang bertajuk Urgensi Resolusi Jihad Melawan Hedonisme, Demoralisasi, dan Paham Radikalisme. Hadirin yang berbahagia, tanggal 22 Oktober 1945 menjadi suatu momentum penting dalam sejarah rangkaian perjuangan negara Indonesia melawan kolonialisme, yakni ditetapkannya suatu keputusan berbentuk resolusi yang diberi nama Resolusi Jihad Fisabilillah, yakni kewajiban umat Islam dalam mempertahankan jihad kebangsaan dan tanah air yang disampaikan oleh Rais Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam rapat PBNU yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada saat itu digelorakannya resolusi jihad sebab Indonesia mendapatkan ultimatum agar menyerah tanpa syarat kepada Inggris. Namun, tuntutan tersebut menjadikan rakyat Indonesia siap memperangi negara Inggris hingga meraih kemenangannya pada tanggal 10 November 1945. Hadirin rahimakumullah, memang benar adanya jika negara Indonesia baik secara de facto maupun de jure sudah merdeka dari serangan penjajah asing. Namun, bangsa kita saat ini sedang dihadapi oleh bonus demografi yang menghadirkan berbagai macam problematika, yakni hedonisme, demoralisasi, dan paham radikalisme. Perilaku hedonisme orientasinya diarahkan kepada kenikmatan, kesenangan, serta kepuasan dalam mengkonsumsi barang secara berlebihan yang bersifat sementara. Contohnya, segala macam informasi merayu kita mengenai gaya hidup yang selalu disajikan bagaikan makanan cepat saji. Hadirin, peristiwa terungkapnya mucikari pelajar SMP di Surabaya menunjukkan bahwa demoralisasi dunia pelajar saat ini betul-betul dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak faktor yang dapat dijadikan pangkal penyebabnya. Namun jelasnya krisis tersebut terjadi sebab minimnya semangat etika moral. Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya keran demokratisasi telah menjadi lahan yang subur kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan. Sekalipun pencetus radikalisme dapat lahir dari berbagai hal, apakah ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.
Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni mengatakan, resolusi jihad adalah jalan darurat dan alternatif terakhir untuk menghapus kezaliman, memberantas penganiayaan, dan kelompok musyrikin yang melanggar. Resolusi jihad mempunyai batasan karena jihad bukan bertujuan untuk menumpahkan darah, memperoleh rampasan perang, atau menghancurkan rumah dan kota. Resolusi jihad menjadi sesuatu hal yang penting dalam menghadapi 3 problematika yang saat ini kita hadapi di negara kita. Namun, resolusi jihad yang kita perlukan bukan lagi perihal mengangkat senjata sebagaimana meletusnya perang antara sekutu dan arek-arek Surabaya pada waktu itu. Resolusi jihad yang dapat kita lakukan adalah kita harus menuju ke arah yang lebih maju. Kita harus meletakkan landasan berpikir yang jelas, mengukir karya untuk bangsa. Hadirin, demikianlah sekapur sedih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.